Dirangkum dari beberapa sumber, berikut pergerakan bursa pemain musim ini. Nama Jesse Rodriguez memang sempat dikaitkan dengan Persib Bandung dalam beberapa pekan terakhir. Namun, peluang transfer tersebut saat ini dinilai cukup tipis. Penyerang asal Spanyol itu dikabarkan masih ingin melanjutkan karirnya bersama OD Las Palmas dan berharap dapat bertahan lebih lama di klub tersebut. Hingga saat ini, belum ada indikasi kuat yang mengarah pada kepindahannya ke Indonesia. Meski begitu, situasi transfer masih bisa berubah sewaktu-waktu. Remco Bock resmi menuju Bali United. Penyerang asal Belanda berusia 25 tahun tersebut dikabarkan telah mencapai kesepakatan dan akan segera bergabung dengan Bali United untuk musim mendatang. Remco Bock akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi Serdadu Tridatu dalam menghadapi kompetisi musim baru. Pengumuman resmi hanya tinggal menunggu waktu. Ricky Cawor segera merapat ke Persipura Jayapura. Menurut informasi dari Joy Darmawan, Ricky Cawor akan kembali memperkuat Persipura Jayapura untuk menghadapi musim 2026-2027. Musim 2025-2026, Ricky Cawor membela Barito Putra dan hanya mencatatkan 4 penampilan dengan torehan 1 gol serta 1 assist bersama klub asal Kalimantan tersebut. Kini, Ricky Cawor dikabarkan siap pulang ke Persipura Jayapura dan kembali mengenakan seragam mutiara hitam untuk mengarungi kompetisi musim depan. Bek tengah asal Brasil, Jordan Rodriguez, kini menjadi incaran sejumlah klub besar Indonesia dan Malaysia menjelang dibukanya jendela transfer. Pemain berusia 28 tahun yang tampil konsisten bersama DPMM FC tersebut berhasil menarik perhatian berkat performa impresifnya sepanjang musim dan kini masuk dalam daftar pemain yang dipantau oleh beberapa tim papan atas di kawasan Asia Tenggara. Rodriguez dikenal sebagai bek yang solid, kuat dalam duel udara, tenang saat menguasai bola, serta memiliki kemampuan distribusi yang baik dari lini belakang. Kualitas tersebut membuatnya menjadi salah satu target menarik bagi klub-klub besar yang ingin memperkuat sektor pertahanan mereka musim depan. Sejumlah klub besar Indonesia dan klub besar Malaysia dikabarkan telah mulai menjalin komunikasi awal dan terus memantau perkembangan situasi sang pemain menjelang bursa transfer. Dengan pengalaman, kualitas, dan konsistensinya sepanjang musim, Jordan Rodriguez berpotensi menjadi salah satu transfer paling menarik di kawasan Asia Tenggara pada musim ini. Bali United dikabarkan tengah mengincar ex-striker Persebaya Surabaya, Mihailo Provic, penyerang asal Montenegro yang saat ini masuk dalam radar Serdadu Tridatu. Mihailo Provic diproyeksikan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Boris Kopitovic yang juga berasal dari Montenegro. Manajemen Bali United saat ini terus memantau situasi sang pemain dan mempertimbangkan langkah untuk merekrutnya jelang musim baru. Jika transfer ini terwujud, Mihailo Provic berpotensi menjadi ujung tombak baru Bali United dalam menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Jort van der Sande dikabarkan akan mendarat ke Bali United dalam bursa transfer awal musim 2026 ini. Van der Sande merupakan pemain SC Cambuur yang berlaga di Divisi 2 Liga Belanda pada musim 2025-2026 lalu. Semusim dengan SC Cambuur, Van der Sande menorehkan 34 caps dengan 9 gol dan 2 assist dengan total bermain 2.212 menit bermain. Peluang untuk berada di Bali United pun sangat terbuka mengingat keinginan sang pemain yang memiliki pengalaman baru terlebih belum pernah berada di negara Asia. Miftahul Hamdi dikabarkan bakal bergabung dengan PSIS Semarang. Miftahul Hamdi terakhir memperkuat Adiaksa FC di Championship musim 2025-2026. Bersama Adiaksa FC, Miftahul Hamdi tampil dalam 26 pertandingan dengan mencetak 4 gol dan 3 assist. Kehadiran pemain berpengalaman ini diharapkan dapat menambah kekuatan skuad Laskar Mahesa Jenar untuk menghadapi kompetisi musim mendatang. Persekapas Pasuruan mulai menunjukkan keseriusannya menatap kompetisi Liga 3 musim 2026-2027. Tim berjuluk Laskar Sakera itu resmi memperkenalkan sejumlah pemain berpengalaman yang pernah merumput di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Kali ini adalah Dandi Maulana, bek berpengalaman yang pernah membela tim Barito Putra, Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta. Kedatangannya diharapkan menjadi tembok kokoh di lini pertahanan klub kebanggaan Sakera Mania.
Pemain sayap senior Muhammad Rahmat telah resmi bergabung dengan Semen Padang FC untuk memperkuat skuad Kabau Sirah. Ia didatangkan dengan status bebas transfer setelah mengakhiri masa baktinya bersama Bali United FC. Meski sempat dirumorkan bakal kembali ke kampung halamannya PSM Makassar dan akan bermain ke Barito Putra, akhirnya rumor tersebut terbantahkan. The Flash bakal menjadi andalan di Semen Padang FC untuk membantu mempertajam lini depan tim Kabau Sirah. Dewa United FC ikut meramaikan perburuan Victor Detan, pemain berposisi winger. Sebelumnya nama seperti Arema FC, Persebaya dan Persija tertarik untuk merekrutnya, namun belum ada kejelasan soal statusnya. Kemanakah sang pemain memilih klub barunya di musim depan? Beto Goncalves, pemain naturalisasi asal Brasil, resmi bergabung dengan Persekap Pasuruan di Liga Nusantara musim depan. Musim lalu Beto mencetak 8 gol dari 23 pertandingan bersama PSIS Semarang di Pegadaian Championship. Tim Laskar Sakera nampaknya sangat serius menatap Liga Nusantara dengan target promosi musim depan. Persis Solo resmi mempertahankan bek andalannya, Kadek Raditya, untuk musim 2026-2027. Ambisi promosi kembali ke Super League membuat Persis Solo harus merombak tim. Dari perombakan ini, sosok Kadek Raditya masih tetap dipertahankan untuk mengawal lini belakang Persis Solo. Otavio Dutra resmi bergabung dengan klub Liga Nusantara Kasta Ketiga, Persekap Pasuruan, untuk mengarungi kompetisi musim depan. Pemain dengan nilai pasar Rp173,82 miliar ini masih laris di berbagai klub di Indonesia. Di musim lalu, Otavio Dutra bermain untuk PSIS Semarang selama setengah musim. Berlabel Timnas Indonesia, ia sudah kenyang dengan pengalaman menjelajahi klub-klub di Indonesia. Dimulai dari Persebaya Surabaya, Persipura Jayapura hingga Madura United. Semen Padang FC kembali umumkan pemain untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Skuad Kabau Sirah memperkenalkan Erwin Gutawa. Pemain yang bermain dengan dominan menggunakan kaki kanan itu, memiliki tinggi 1,75 meter dan telah berkiprah sejumlah klub Indonesia. Di antaranya, PSMS Medan, Bayangkara FC, PSM Makassar, Sriwijaya FC. Pemain asal Bon tersebut bakal menjadi tembok kokoh untuk tim Kabau Sirah. Setelah gagal mendatangkan Nadeo Argawinata, kini Persija bergerak cepat mencari penggantinya. Salah satu kabar yang sangat mengejutkan adalah Persija sedang menjalin komunikasi dengan mantan kiper Persib Bandung sekaligus pemain internasional Filipina yaitu Kevin Ray Mendoza. Kevin Ray Mendoza musim ini memperkuat klub Thailand Chonburi FC. Dikabarkan Persija sangat serius dalam perburuan kiper timnas Filipina ini karena akan diplot sebagai kiper utama untuk musim depan. Persipura Jayapura dikabarkan membidik Hugo Samir, striker muda untuk menggantikan Reno Salampesi jika jadi hengkang musim depan. Pemain keturunan tersebut mempunyai potensi besar yang masih bisa ditingkatkan. Jika jadi bergabung, anak dari Jackson F. Tiago ini bakal mengisi posisi barisan striker untuk bisa menjadi goal getter tim Mutiara Hitam ke depannya. Ramadan Sananta secara resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya menjelang musim 2026-2027. Penyerang timnas Indonesia, Ramadan Sananta, kembali ke sepak bola tanah air. Sananta baru saja menghabiskan satu musim bersama klub Sultan Brunei Darussalam, DPMM FC. DPMM FC merupakan klub milik putra mahkota Sultan Brunei yang berlaga di Liga Malaysia. Bersama DPMM, Sananta mencatatkan 27 penampilan dengan 4 gol dan 2 assist. Sebelum itu, pemain 23 tahun tersebut sempat membela Persikabo 1973, PSM Makassar, hingga Persis Solo. Persis merupakan klub yang paling lama ia bela, yaitu 2 musim pada 2023 hingga 2025. Adapun PSM Makassar merupakan klub tersukses yang ia bela, berkat capaian trofi juara Liga 1 musim 2022-2023. Kini dirinya sudah punya 18 caps timnas senior dengan 6 gol,
Sananta dengan demikian akan reuni dengan pelatihnya di PSM Makassar, Bernardo Tavares. Persijap Jepara dikaitkan dengan Alain Oyarzun Aguilar, pemain asal Spanyol yang saat ini bermain sebagai gelandang serang atau sayap kiri untuk klub kasta tertinggi Thailand, Kanchanaburi Power FC. Kontrak di Kanchanaburi Power FC bakal berakhir tanggal 30 Juni tahun 2026, membuatnya bisa digaet Persijap Jepara secara gratis. Saat ini, harga pasar Alain Oyarzun mencapai 3,48 miliar rupiah. Musim 2025/2026, Alain Oyarzun menorehkan 28 pertandingan, 2 gol, 4 assist, 5 kartu kuning, dan 1.703 menit bermain. PSIS Semarang mengumumkan kembalinya Ray Redondo melalui unggahan di akun Instagram resmi. Dalam unggahan tersebut, PSIS Semarang membagikan foto sang pemain disertai caption, 96 kembali ke kota, selamat datang kembali Ray Redondo. Kepulangan Ray Redondo pun disambut antusias supporter Mahesa Jenar. Apalagi, kiper kelahiran Semarang itu merupakan produk asli daerah yang pernah mengawal gawang PSIS Semarang di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Borneo FC kembali dikaitkan dengan aktivitas transfer menjelang bergulirnya musim baru. Kali ini, klub berjuluk Pesut Etam tersebut disebut-sebut tertarik mendatangkan gelandang bertahan asal Afrika Selatan, Jabulo Blom. Kabar ketertarikan Borneo FC terhadap pemain berusia 26 tahun itu mulai beredar dalam beberapa hari terakhir. Blom saat ini tercatat sebagai pemain Tepsan Nam Dinh FC, klub yang berkompetisi di V-League 1 Vietnam. Meski begitu, masa depannya masih menjadi tanda tanya dan sejumlah klub dikabarkan mulai memantau situasinya. Selain Borneo FC, pemain yang pernah memperkuat timnas Afrika Selatan itu juga disebut menerima tawaran dari klub lokal. Kondisi tersebut membuat persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya diperkirakan tidak akan mudah. Ahmad Noviandani dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan PSIS Semarang setelah resmi berpamitan dari Madura United. Pemain berusia 31 tahun itu berposisi utama sebagai winger kanan, namun juga mampu bermain di sisi kiri maupun sebagai gelandang serang. Kecepatan dan kemampuannya dalam membangun serangan menjadi nilai lebih yang dimilikinya. Jika rumor tersebut terrealisasi, kehadirannya di PSIS Semarang diprediksi akan menambah opsi berpengalaman di lini serang Laskar Mahesa Jenar untuk mengarungi kompetisi musim 2026/2027. Reno Salampessy, nama yang belakangan ini santer dikaitkan oleh beberapa klub di Liga 1 Indonesia. Selama musim 2025/2026, Reno Salampessy telah mencatatkan 5 gol, 5 assist dari 24 pertandingan. Malut United dikabarkan ikut dalam perburuan wonderkid asal Papua Reno Salampessy. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari sang pemain maupun klub-klub yang berminat kepada anak dari Ricardo Salampessy ini. PSIS Semarang meresmikan satu lagi pemain barunya untuk mengarungi musim 2026/2027 mendatang. Pengumuman itu disampaikan PSIS Semarang melalui akun Instagram miliknya. Ialah pemain berlabel Timnas Indonesia Syahrian Abimanyu yang diresmikan sebagai pemain baru PSIS Semarang. Langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa PSIS Semarang tidak ingin berlama-lama berada di kasta kedua sepak bola nasional. Target promosi ke Super League musim depan mulai dipersiapkan dengan menghadirkan perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda yang menjanjikan. Pengalaman itulah yang diyakini mampu memberikan warna baru bagi lini tengah PSIS Semarang musim depan. Bagaimana menurut pendapat bola lovers semua? Tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan update berita seputar sepak bola. Sampai jumpa di video-video terbaru selanjutnya. Salam olahraga.